edukasi solusi, pengetahuan yang bermakna, informasi kesehatan herbal, alamiah dan aman. Pengembangan diri hidup lebih harmonis tak terlupakan. Edukasi, pusat pengetahuan, sehat dan bahagia. Jasa pijat, copywriting, iklan, toko online, semuanya ada. Temukan solusi lengkap, hidup lebih sehat dan bermakna. Bersama Edukasi, menggapai hidup yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Ketemu lagi bareng saya dari channel Edukasi. Insya Allah selalu dalam kondisi yang sehat dan harapan yang sama ya buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih yang sudah terkoneksi, yang sudah membantu channel ini untuk selalu berkembang, dan harapannya ini menjadi salah satu referensi untuk kita semua bisa memberikan kontribusi terbaik dan saling menghargai. Di program Masih Dalam Pengharapan, seperti biasa saya akan cerita tentang bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan saya disabilitas atau teman-teman disabilitas dan masyarakat secara umum. Soalnya ini masih sangat perlu kita buka forum sharing atau kita sampaikan informasi-informasi ini agar kita semua bisa mengukur bagaimana sih cara bersosialisasi yang baik, bagaimana sih cara kita bisa mendukung teman-teman disabilitas dengan tepat. Nah, nih di session video ini saya akan bercerita bagaimana ketika teman-teman ketemu dengan kami orang disabilitas, ya. Nah, dalam hal ini lebih spesifik adalah tunanetra atau disabilitas sensorik, ya. Sensorik artinya tidak bisa melihat, atau yang biasa dikenal di masyarakat tunanetra seperti saya gini. Nah, banyak nih ketika orang gitu ya ketemu dengan saya, ini orang non disabilitas ketemu dengan saya sering mengatakan kata-kata yang menurut saya itu sebenarnya tanpa sadar ya, refleks gitu ya, atau bisa diartikan itu kurangnya pengetahuan sehingga melakukan itu. Ketemu kemudian tanya, saya siapa? Nah, sebenarnya dalam konteks komunikasi, saya siapa ini juga sudah keliru. Karena namanya orang ketemu itu kalau nggak bertegur sapa menanyakan kabar atau memperkenalkan diri. Jadi saya ambil contoh, misalnya saya ketemu orang di depan rumah, maka seharusnya orang tersebut menyapa saya dengan selamat siang atau selamat pagi atau selamat sore Mas Hadi, saya Rofik yang tetangga di depan rumah, misalnya nih contoh gitu. Nah, yang salah itu yang sering dilakukan adalah, Mas, saya siapa? Meskipun kalau kita yang sering ketemu, yang pernah dengar suaranya, itu kita akan mengetahui, oh ini Pak si A, Pak si B gitu ya, atau Bu A, Bu B, kita tahu. Nah, dicek. Oh, oke, okay. Pak C. Jadi misalnya kita ketemu gitu ya, harusnya ini yang salah yang sering dilakukan adalah bertanya saya siapa. Mungkin dalam hal ini kita tahu pernah karena sering dengar suaranya, tapi itu nggak pas dilakukan. Satu, alasannya apa? Alasan kita menjaga
dari kondisi disabilitas ini. Ini namanya kita nggak ngelihat, jangankan uh, kita memperhatikan orang, ya. Kita jalan saja, kita mengidentifikasi atau memastikan di depan kita ada apa, itu nggak mungkin kita bisa. Jadi kita harus menggunakan alat bantu, contohnya tongkat, contohnya misalnya suara atau memastikan gitu ya, mendapatkan informasi dari orang lain, itu contoh. Meskipun nih sebenarnya saya disabilitas netra itu punya uh, sebuah cara gitu ya. Satu, mencium aromanya, kemudian mendengar suaranya, memastikan suaranya, gaya suaranya, dan lain sebagainya itu bisa. Tapi ya namanya manusia hidup, namanya bersosialisasi, kita harus saling menghargai. Jadi selayaknya dengan orang-orang yang lain, ya kalau teman-teman disabilitas ya harusnya langsung aja perkenalan atau menanya, memberitahu saya siapa namanya, kemudian sebutkan. Ya, begitu ya. Itu salah satu cara untuk melakukan komunikasi yang baik, bersosialisasi yang baik, dan nggak menyinggung pihak pihak-pihak misalnya disabilitas netra. Nah, yang kedua, informasi yang kedua adalah misalnya berjalan. Ya, misalnya berjalan ketemu nih, itu jangan bilang awas saja, tapi diinformasikan. Misalnya mohon maaf Pak, awas, berhenti dulu. Di depan ada sepeda motor, atau Bapak sedikit ke kiri soalnya saya ada di depan Bapak persis. Nah, ini lebih enak komunikasinya. Sebelah kiri Bapak infokan, sebelah kiri Bapak, sebelah kanan saya misalnya. Karena kadang-kadang ini juga salah. Orang bilang, orangnya menghadap ke saya, jadi berhadapan gini. Orangnya ngadepnya ke arah saya. Kalau kalau kanan saya ini kanan, itu dia kan kiri ya. Nah, kalau saya di sini, ini kiri, dia kanan. Kadang dia bilang gini, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, saya ke kanan dong. Itu padahal salah, seharusnya dia mau ngomong ke kiri gitu. Jadi kadang-kadang ini agak sedikit unik, tapi ya itu kenyataan, fakta di lapangan banyak gitu. Dia bilang kanan padahal aslinya di kiri. Kenapa ya? Karena dia ngadepnya ke kita gitu. Jadi harus jelas menginformasikan. Nah, dua poin ini di video session ngobrol masih dalam pengharapan ini saya pikir sangat perlu diperhatikan, sehingga kita tidak lagi menanyakan kepada tunanetra saya siapa, itu sudah nggak perlu, karena secara etika komunikasi juga nggak bagus. Bayangkan saja misalnya teman-teman mati lampu, kemudian teman-teman uh, disuruh nyari, ini loh cari ke sini, pasti teman-teman gather misalnya, tolong ambilkan handphone di sebelah sana, posisinya lampunya mati, suruh ngambilin HP di sebelah sana, maka teman-teman akan merasa kerepotan kan. Bayangin saja itu baru lampu mati, apalagi kalau kondisi kita yang memang tidak bisa melihat. Ya. Dan yang kedua tadi ya, jadi kalau berjalan berpapasan, tolong jangan hanya bilang awas, tapi informasikan sedetail mungkin. Awas Pak, berhenti dulu. Jadi awas kasih tahu, jangan awas hanya awas saja, kita nggak tahu awas nih suruh ngapain sih. Jangan seperti itu. Jadi awas kasih tahu, berhenti dulu. Atau awas Pak, geser sedikit ke kiri Bapak, geser sedikit ke kanan. Nah, ini lebih enak. Gitu. Jadi teman-teman jika ketemu tunanetra di kesehariannya, pastikan dua poin ini diingat agar semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai niat baik teman-teman yang ingin memberi informasi malah jadi gagal paham atau sulit diterima oleh teman-teman disabilitas netra. Kenapa? Karena komunikasinya nggak tepat dan informasinya sedikit kurang tepat, kurang akurat, sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sharing ini. Terakhir dari saya, masih
Dalam pengharapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, content reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat, buta, dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih. Hadi Edukasi saring dan kolaborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksihadiedukasi@gmail.com, WA 083850109323 atau 088808504495, FB facebook.com/motivasi bisnis. Jangan lupa juga follow dan gabung di grup Resep Sehat Alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan. Silahkan kunjungi melalui website https://hadiedukasi.my.id. Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https://toko.id/edukasi, atau ke alamat https://hni.id/02732283.